Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan tema manajemen modal kerja. Dengan saya Nelly Puri Rahayu, NIM 40119013 dari jurusan Ekonomi Syariah E. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengelolaan kas. Pengertian pengelolaan kas di sini ialah kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas adalah berupa uang tunai yang terdapat dalam perusahaan dan surat berharga lainnya, serta uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran dan deposito atau tabungan yang dalam jangka pendek atau jangka segera dapat diungkapkan secara alat pembayaran. Dan juga ada pengertian kas, yaitu alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya ada ruang lingkup kas. Ruang lingkup kas ada 4. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Yang ketiga, budget kas. Dan yang keempat, ada pentingnya manajemen kas. Selanjutnya ada budget kas. Budget kas menurut Musafa ialah estimasi atau untuk yang akan datang terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan budget kas ini sangat diperlukan karena akan diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau kekurangan kas, sehingga perusahaan mengusahakan kas untuk menutup defisit tersebut. Selanjutnya ada tahap penyusunan budget kas. Tahap penyusunan budget kas terdiri dari yang pertama, penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan, atau transaksinya adalah transaksi operasional. Yang kedua ada menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasi perusahaan. Dan yang ketiga ada menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi keuangan. Dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dan transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Yang kedua membahas tentang pengelolaan piutang. Yang pertama, apa sih pengertian piutang itu? Pengertian piutang menurut James adalah jumlah uang yang dipinjam oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit. Sedangkan menurut Irham Fahmi, piutang adalah bentuk penjualan yang dilakukan oleh perusahaan di mana penerimaan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun yang bersifat bertahap. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Ada 5. Yang pertama yaitu besar kecilnya penjualan kredit. Besar kecilnya penjualan kredit ialah semakin besar jumlah penjualan kredit, maka semakin besar pula dana yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit ini untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan mereka melunasi hutangnya, juga berapa besar hak yang didapat, juga pembayaran lebih awal dilakukan dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada ketentuan batas jumlah kredit. Ketentuan batas jumlah kredit ini masing-masing perusahaan tentu saja tidak sama dengan pembatasan jumlah kredit yang diberikan. Ada yang cukup lama dan ada yang cukup singkat. Yang keempat, ada kebijaksanaan pengumpulan piutang. Ada 2 kebijakan, yaitu bersifat aktif dan pasif. Yang bersifat aktif ialah perusahaan selalu mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran dengan cara mendatangi pelanggan. Sedangkan pasif ialah perusahaan hanya menunggu pelanggan datang untuk membayar kreditnya pada waktu jatuh tempo. Yang kelima ada kebiasaan membayar para pelanggan.
para pelanggan tentu akan melihat syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Apakah mereka merasa lebih ringan dengan syarat pembayaran tersebut? Selanjutnya ialah penilaian risiko kredit. Penilaian risiko kredit mempunyai 5 faktor. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ialah para pelanggan ini bersikap jujur atau tidak dalam melakukan pembayarannya. Hal ini penting karena kredit harus diimbangi dengan kesanggupan membayar dari pelanggan. Yang kedua ada capacity. Perusahaan mengukur kemampuan membayar dari pelanggan di waktu yang lalu dan bagaimana kondisi pelanggan tentang tempat usaha pelanggan tersebut. Yang ketiga, kapital. Perusahaan mengukur posisi finansial pelanggan dengan melihat laporan keuangannya, terutama dalam permodalan perusahaan. Yang keempat, kolateral. Dicerminkan dari aktiva tetap yang dijaminkan bagi keamanan kredit pelanggan. Dan yang kelima, ada kondisional. Kondisi perekonomian suatu negara atau daerah dalam waktu tertentu dapat merupakan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya. Selanjutnya ialah ada langkah-langkah preventif. Yang pertama ada menentukan besarnya risiko, yang kedua penyelidikan kemampuan pelanggan, yang ketiga mengadakan klasifikasi langganan, dan yang keempat ada mengadakan seleksi para pelanggan. Selanjutnya ada tingkat perputaran piutang. Di sini ada rumus tingkat perputaran piutang, yaitu receivables turnover sama dengan net credit sales dibagi average receivables, atau 360 kali average receivables dibagi net credit sales. Nah, apabila harian rata-rata pengumpulan piutang lebih lama dari batas waktu, maka dianggap kurang efisien karena pelanggan tidak memenuhi pembayaran yang telah disyaratkan. Selanjutnya, di sini ada contoh pengelolaan piutang. Pada tahun 2015, perusahaan merencanakan penjualan atau atas dasar estimasi akhir bulan sebagai berikut. Ada bulan penjualan di sini ada April, Mei, Juni, Juli, dan jumlah penjualannya 5.500.000, 6.000.000, 6.500.000, 7.500.000. Nah, di sini kita menggunakan syarat pembayaran yang ditetapkan 2/10 dan N/30. Selanjutnya yang ketiga membahas tentang pengelolaan persediaan. Yang pertama, pengertian dan jenis persediaan. Persediaan ialah salah satu aktiva lancar yang jumlahnya besar dan selalu berputar secara terus-menerus serta mengalami perubahan pada suatu perusahaan, terutama perusahaan industri. Ada juga pengertian persediaan ialah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Pada perusahaan industri, persediaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, persediaan bahan dasar atau bahan mentah. Persediaan bahan dasar atau bahan mentah merupakan persediaan bahan untuk diproses dalam memproduksi barang jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ialah barang-barang yang masuk ke dalam proses produksi yang mana nantinya akan menjadi barang jadi untuk dipasarkan. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah barang yang siap digunakan ataupun dijual yang mana nantinya akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk schedule produksi pemasarannya. Selanjutnya ialah pengendalian persediaan. Berikut ini beberapa sistem pengawasan persediaan, yaitu yang pertama, jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu. Sistem manajemen persediaan ini merupakan sistem yang cukup sederhana. Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang
Jadi rata-rata akan dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam 1 bulan penjualan. Dengan demikian, kita penjualan meningkat, rata-rata persediaan juga meningkat, begitu juga sebaliknya juga menurun. Yang kedua, yaitu potongan untuk pengembalian dalam jumlah besar. Potongan atau diskon ini ditawarkan untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah pesanan yang paling ekonomis. Yang ketiga, titik persediaan kembali dan persediaan keamanan. Jika tenggang waktu antara pemesanan dan saat barang datang disebut sebagai lead time sama dengan 0, maka pada saat jumlah persediaan sama dengan 0, pada saat itulah dilakukan pemesanan. Dan yang keempat, ada penentuan jumlah persediaan keamanan. Semakin besar persediaan keamanan, semakin kecil kemungkinan perusahaan kehabisan persediaan. Sebaliknya, biaya simpan tambahan akan semakin besar dengan semakin bertambahnya persediaan keamanan ini. Dengan demikian, secara konsepsional, besarnya safety stock yang optimal adalah yang akan menyamakan tambahan biaya simpan ini dengan kerugian yang diharapkan karena perusahaan kehabisan persediaan. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.